Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kajian Majelis Aceh Selatan bersama kami. Pada kesempatan ini kita masih membahas kitab Syekh Yusuf An-Nabhani mengenai 40 bab yang berkaitan dengan 40 perkara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengutip sebuah hadis Qudsi dalam 40 bab pertama, dan pada pertemuan kali ini kita akan melihat 40 bab kedua yang beliau beri judul Arba'una Hadithan Nabawiyan Fis Sana'i 'ala Allah Ta'ala, yaitu 40 hadis Nabi yang menjelaskan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil hadis yang pertama daripada Abu Musa Al-Asy'ari berkata, "Kunna fi safarin faja'ala an-nasu yajharuna bit-takbir." Dalam suatu kesempatan kami sedang berada dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia yajharuna bit-takbir. Mereka bertakbir dengan suara yang begitu keras, jihar. Allahu Akbar. Faqala an-nabi, teriakan ataupun pekikan takbir daripada sebagian sahabat dalam perjalanan tersebut didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat ini, "Arbi'u ala anfusikum." Coba duduk semuanya dengan rapi, duduk arbi'u. Duduk dengan rapi, tertib. "Innakum la tad'una as-samma wala ghaiban." Yang kalian doakan itu, tujuan kalian berdoa itu bukanlah Allah yang tuli. Tuhan kalian itu tidak tuli, dan bukanlah sesuatu zat yang jauh ataupun yang gaib. Jadi Rasulullah menegur para sahabat tersebut yang memekikkan takbir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang begitu keras, dan itu tidak layak pada zat Allah Subhanahu wa taala. "Innakum tad'una sami'an basiran wa huwa ma'akum." Jadi tidak perlu suara keras-keras dalam berzikir, dalam berdoa, karena yang kita doakan itu adalah Allah yang Maha Sami', yang Maha mendengar, basiran, dan Maha melihat sedetail apapun. Wa huwa ma'akum, kata Rasulullah, dan Allah selalu bersama kalian. "Walladzina tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Zat Allah yang menjadi tujuan kalian berdoa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat kepada kalian daripada leher onta yang mereka tunggangi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, hadis sahih, menjelaskan kepada kita tentang adab kita berzikir, adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tujuan kita berdoa dan kita mengingat zat yang begitu sempurna, Maha mendengar dan Maha melihat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang menjelaskan tentang adab berdoa dan berzikir kepada Allah ini adalah penguatan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka kita harus waspada dan harus menjaga adab etika ketika berdoa dan berzikir. Jangan melakukan doa zikir dengan melampaui batas. Para ulama menjelaskan bentuk i'tida, melampaui batas dalam berdoa dan berzikir.
salah satunya adalah kita berdoa dengan suara yang begitu keras yang tidak layak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah menegur para sahabat jangan terlalu berteriak ketika bertakbir. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk berzikir dan berdoa dengan keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, hanya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara melampaui batas ketika berdoa adalah di dalam doa tersebut ada sebagian manusia mengajarkan Allah dengan doanya itu. Misalnya, ya Allah, berikanlah saya mudah rezeki. Rezekinya datang dari sini ya Allah. Rezekinya datang dari sana ya Allah. Yang jauh tolong dekatkan ya Allah. Yang dekat tolong mudahkan dan sebagainya. Kita mengajarkan Allah di dalam doa. Dan ini adalah bentuk i'tida dalam berdoa melampaui batas. Sehingga dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam syurga, nikahkanlah saya dengan bidadari, berikanlah saya nanti permadani yang berwarna merah dan lain sebagainya. Rasulullah menegur, wahai sahabat sekalian, jangan berdoa seperti itu. Yang kalian doakan itu Allah zat yang maha mengetahui terhadap kebaikan kita semuanya. Jadi tidak perlu kita merincikan kebutuhan kita di dalam berdoa. Inilah bentuk i'tida dalam berdoa berikutnya adalah kita kadang-kadang lebih yakin dengan doa yang tidak ada dalam riwayat Al-Quran ataupun tidak ada dalam riwayat hadis, tetapi kita lebih mengambil doa yang dengan tanpa riwayat. Entah doa nanti kita dapatkan di Google, doa kita dapatkan di media-media lainnya tanpa ada keterangan periwayatannya, padahal salah satu bentuk doa itu dikabulkan menjaga jangan sampai kita melampaui batas dalam berdoa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Maka hati-hati berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah tetapi tetap menjaga kelayakan Allah dalam berdoa. Jangan kita suara begitu keras seakan-akan membentak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bukan maha tuli, Allah bukan maha jauh, tetapi dia begitu dekat dengan hambanya. Jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengajarkan Allah di dalam doa tersebut, karena sesungguhnya keperluan, kebutuhan dan apa yang terbaik bagi kita justru Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Maka kalau kita melihat doa di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka tidak panjang-panjang doanya. Karena kita yakin kita mendoakan yang umum, sedangkan rincian khususnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengedepankan doa yang tidak ada riwayatnya, yang tidak ada sumbernya yang jelas, sementara ada doa-doa di dalam Al-Quran dan doa-doa dalam hadis, begitu juga doa para sahabat yang jelas riwayatnya, yang kuat kedudukan perawinya. Ini harus menjadi prioritas kita ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.